Itu yang disebut sebagai kreativitas yang tidak dibenarkan. Atau dalam bahasa agama disebut dengan bid'ah. Yang dimunculkan hanya kehendak semata. Yang dimunculkan karena keinginan semata di luar pakem yang sudah ditetapkan. Bila ini tidak diatasi, maka setiap orang bisa berkreasi. Dan mengatakan, ini versi saya, ini versi Anda, ini versi dia. Saya mendapatkan konektivitas dengan Tuhan, saya sudah telepon Allah. Nanti besok-besok ada yang mengatakan, saya sudah WA dengan Allah. Saya tidak ada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini sudah 29. Satu salahnya kata Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Kuwi kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa urusan enson Gusti. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, Ana akan membahas tentang tanggapan Ustadz Adi Hidayat yang secara tegas membidahkan Mbah Benu, yaitu pimpinan aliran Aulia yang mengaku telepon Allah untuk menetapkan 1 Syawal. Silahkan simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Inovasinya sudah ada. Inovasi pengembangan teknologi untuk membantu kepada rukyat. Kita dapat teropong yang mengakses dan melihat sehingga presisinya bisa tinggi. Inovasi pengembangan untuk hitungan secara digital. Kita temukan hitungan-hitungan digital dengan cepat. Sekarang kita punya pola hitung yang sekali kita klik menunjukkan angka yang presisi. Itu di dunia hisab. Jadi inovasi itu hanya untuk menjadi instrumen dalam menguatkan perangkat-perangkat hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, hal-hal yang muncul di luar pakem tadi, itu yang disebut sebagai kreativitas yang tidak dibenarkan. Atau dalam bahasa agama disebut dengan bid'ah. Yang dimunculkan hanya kehendak semata. Yang dimunculkan karena keinginan semata di luar pakem yang sudah ditetapkan. Bila ini tidak diatasi, maka setiap orang bisa berkreasi dan mengatakan, ini versi saya, ini versi Anda, ini versi dia. Saya mendapatkan konektivitas dengan Tuhan, saya sudah telepon Allah. Nanti besok-besok ada yang mengatakan, saya sudah WA dengan Allah. Besok-besok ada yang mengatakan, saya chat dengan malaikat. Ini jadi problem. Karena itulah kemudian penting ada batasan, penting ada aturan untuk menunjukkan satu bagian dari kebenaran. Baiklah kaum muslimin semuanya, itu dia tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Dan yang saya ingin garis bawahi di sini adalah Ustadz Adi Hidayat bukan Wahabi. Jadi jika kalian yang anti Wahabi dan anti Salafi tidak bisa ngeles lagi, karena banyak orang yang membelah Mbah Benu dan menyebut channel ini channel Wahabi, jadi suka membidahkan. Nah sekarang kalian lihat sendiri, Ustadz Adi Hidayat juga membidahkan Mbah Benu. Jadi kesimpulannya, kita itu menentukan kebenaran menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan pendapat kita sendiri. Masa karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah kita disebut Wahabi, ini kan aneh namanya. Nah kalian coba simak apa yang dijelaskan Ustadz Adi Hidayat. Penjagaan terhadap ajaran itu yang selain menunjukkan kebenaran ajaran Islam, mustahil ada satu ajaran yang terjaga dengan sempurna dari kitabnya dan tata cara ibadahnya. Dari interaksinya, dari mulai diajarkan pertama melintasi zaman dan tantangan yang berbeda, dan masih sama ajarannya, mustahil ada karya manusia. Itu menunjukkan kebenaran Islam. Saking terpeliharanya, menurut Ustadz Adi Hidayat, dalam penentuan Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha, tentu sudah ada tata aturannya. Masya Allah kita mendapatkan petunjuknya, mendapatkan ajarannya dari dulu sampai kini. Penjagaan riwayat itulah yang disebut dengan isnad atau sanad. Sesuatu yang terverifikasi dari mulai penyampai pertama, yang mencontohkan, yang meneladani kita semua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya ada, situsnya masih ada, ajarannya masih ada dan terjaga sampai sekarang. Oleh karena itu, hal-hal yang muncul di luar pakem tadi, itu yang disebut sebagai kreativitas yang tidak dibenarkan atau dalam bahasa agama disebut bidah, yang dimunculkan hanya kehendak dan keinginan semata di luar pakem yang sudah ditetapkan. Yang dimunculkan hanya kehendak dan keinginan semata di luar pakem yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.